Ngomongin iPhone 5s untuk tahun 2023, kira-kira masih layak nggak nih? Halo guys, saya Karsa dan selamat datang kembali di channel KP Gadget. Kali ini saya akan bahas kembali produk lawas dari brand ternama, Apple. Yaps, ini adalah iPhone 5s, HP yang sebenarnya sudah launching sejak September tahun 2013 lalu. Buset, udah 9 tahunan aja, udah kayak orang pacaran gitu, nggak dinikah-nikahin. Ini dagu HP-nya lebar, bodinya kecil, kalau digenggam yang lain langsung salfok. iPhone, iPhone, iPhone. Ya, kok kayak jadi nyanyi ya? Ya tapi memang benar, iPhone 5s ini bodi HP-nya compact, ikonik, mini, klasik, manis, ganteng, mungil. Apalagi ya kalimat yang pantas untuk gambarin HP satu ini. Sebenarnya beberapa kali sudah sempat saya bahas di channel ini tentang iPhone 5s di tahun 2022. Namun kali ini saya akan bicarakan kembali bagaimana nasib iPhone 5s di tahun 2023. Kira-kira masih bisa nggak untuk buka WhatsApp dan download aplikasi penting sehari-hari, semisal Instagram, YouTube, dan lain-lain. Mengingat memang HP ini untuk OS-nya sendiri udah mentok di iOS 12, OS yang bisa dibilang sudah di ujung tanduk. Seperti hubungan kita, serius lah. Oke, yuk mari kita lihat reviewnya. Yang pertama, mari kita berkeliling melihat sekeliling bodi HP ini. Bentukan HP ini mengotak ya, compact dan mungil. Ya, semuanya itu adalah gambaran untuk HP ini dari saya pribadi. Saya suka sih dengan desain HP kayak gini. Jadi feel genggamannya berasa kokoh, solid, dan ringan. Ringan di sini bukan kayak HP kecil ya, yang berbobot tidak terlalu berat. Gimana sih bilangnya? Maksudnya walaupun bodinya kecil, tapi feel genggamannya tidak berasa kayak HP mainan gitu. Walau sekilas orang yang mungkin lihat HP ini tahun sekarang ada yang heran. Ada yang heran untuk ukurannya. Terlebih untuk pecinta Android garis keras ataupun orang yang tidak paham atau tidak tahu tentang HP sama sekali. Bobot HP ini hanya 112 gram. Jadi saat digenggam dan dipakai untuk ngetik, menggunakan HP ini terasa sangat nyaman banget, apalagi dengan satu tangan. Oh ya, untuk spesifikasinya sendiri di tahun sekarang memang sangat memprihatinkan ya. Ukuran layarnya adalah 4 inci dengan resolusi 640 x 1136 pixel. Chipset yang dipakai adalah A7 Bionic dengan pilihan RAM 1GB dengan penyimpanan internal 16GB, 32, 64GB. Untuk baterai sendiri berkapasitas 1560 mAh. Pasti nggak cukup mah untuk setengah hari doang. Intinya kalau mau pakai HP ini harus siap-siap deh bawa powerbank kemana-mana. Pengalaman saya selama memakai HP ini ada dua rasa sih. Ada rasa balado dan ada serikaya keju. Enggak sih. Perasaan pertama senang karena saat mengoperasikan HP ini enteng banget. Bodinya yang saya suka walaupun terbilang HP lawas tapi masih lumayan terasa premium saat digenggam. Namun perasaan kedua lebih ke kesal sih, karena saat pakai HP ini agak lama seperti scrolling sosmed gitu, macam TikTok, nah mulai tuh bodi HP ini terasa banget panas. Panasnya pun bukan level hangat, tapi udah kayak setrikaan sih pas 40 detik awal dicolokin ke arus listrik. Nah saat udah panas, tangan mulai nggak PW tuh, megang HP ini lama-lama, jadinya dibiarin deh diam gitu. Tapi sebenarnya bisa diakalin sih, kalau untuk suhu panas di HP ini. Teman-teman bisa pakai softcase tebal agar bisa menutupi bodi HP-nya. Oh ya, untuk OS-nya sendiri, HP ini memang sudah mentok ya di iOS 12. Jadi memang untuk 1 tahun ke depan nasibnya sudah berada di ujung tanduk. Karena beberapa aplikasi penting semacam YouTube sudah menaikkan versi mereka ke iOS 14 minimal. Agar bisa di-download, tapi saat ini masih bisa dengan mengunduh versi lamanya. Jadi terasa masih aman. Nggak tahu deh setahun ke depan. Untuk WhatsApp sendiri memang dari tahun lalu sudah mengumumkannya kalau minimal iOS yang kompatibel di aplikasi mereka adalah iOS 12. Mereka telah mengeluarkan pernyataan kalau pengguna iOS 10 dan 11 harus mengupdate ke versi 12 paling lama Oktober bulan ini. Dan begitu juga dengan pengguna Android yang minimal menggunakan Android 4 KitKat saat itu. Nah, bisa sedikit disimpulkan kalau untuk setahun ke depan, iOS 12 masih bisa sedikit bernapas lega untuk aplikasi tersebut. Walau nggak pasti juga ya, tergantung aplikasinya sih apakah ada update. Oh ya, untuk saat ini beberapa aplikasi yang dianggap penting masih support ya. Untuk mobile banking, semisal Brimo, BCA Mobile, Livin by Mandiri, dan lain-lain masih kompatibel di iOS ini.
Dan untuk aplikasi belanja online semacam Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain juga masih bisa digunakan. Intinya kalau sekarang mah masih aman deh, nggak tahu deh setahun ke depan ngeri-ngeri sedap juga nih. Oh ya, salah satu memang keluh kesah saya memakai HP ini selain bodinya yang cepat panas adalah baterainya yang nggak banget. Kadang bikin kesal sih, ini mesti ngecas terus-terusan, apalagi kalau intens dipakai buka sosmed. Tapi kalau pemakaian dengan intensitas ringan masih bisalah bertahan sekitar 3 jaman gitu. Tapi memang HP yang sudah ujur seperti ini agak berlebihan juga jika kita sudah berharap lebih. Intinya jangan terlalu berharap deh, apalagi sama manusia, soalnya bikin sakit hati. Berharap sama Allah saja. Untuk sosmed sesekali masih lancar sini, walau reloadnya agak lama juga. Tapi tutup buka aplikasi bawaan, misal telepon, musik, kalkulator, serasa cukup cepat. Tapi saat udah mau buka aplikasi WhatsApp, YouTube, dan aplikasi belanja online, mulai tuh reloadnya yang lumayan lama. Itu bikin kesal sih. Dan saat ada pesan WhatsApp masuk, ada delay jika kita tidak membuka aplikasi WhatsApp. Padahal pesannya sudah masuk sekitar 3 menit yang lalu, tapi notifikasinya nggak muncul. Jadi perlu buka WhatsApp dulu biar notifikasinya kelihatan. Oh ya, untuk nonton YouTube di HP ini udah nggak begitu enak ya saya rasa. Walau masih bisa menampilkan gambar secara jelas, tapi dimensinya yang kecil emang agak sedikit aneh. Nonton di HP mungil kayak gini. Apalagi kita yang sudah terbiasa pakai HP dengan size 6 inci ke atas. Jadi saya patut apresiasi sih. Kualitas warna dan gambar yang dihasilkan masih cukup bagus sih kalau masalah itu. Untuk sektor keamanan, iPhone 5s ini sudah ada teknologi fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol home button. Namun sayang di device yang saya dapat ini, sidik jarinya sudah tidak berfungsi. Hanya sisa home buttonnya saja yang berfungsi sih ini. Pindah ke bagian kamera, ternyata walau sudah berumur 9 tahun, rupanya kualitas kameranya nggak buruk-buruk amat. Masih bisa lah menampilkan objek secara jelas, walau kualitas gambarnya udah nggak begitu bagus. Kamera belakang beresolusi 8 megapiksel dan mampu melakukan perekaman video sampai 1080p di 30 frame per second. Sedangkan kamera depannya hanya beresolusi 1,2 megapiksel dan bisa merekam hanya di 720p 30 frame per second. Ya lumayan lah. Untuk hasil foto dan perekaman video iPhone 5s ini teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Oke, ini adalah hasil kamera belakang dari iPhone 5s. Ya, lumayan lah. Langit pun cukup natural di sini, walaupun warnanya udah nggak banget sih. Untuk stabilisasi nggak ada sih. Oke, untuk fokus ya lumayan lah. Untuk harga tidak sampai 1 juta sekarang, saya rasa ini cukup lah, tergantung keperluan juga sih. Oke. Oke, kesimpulan iPhone 5s untuk tahun 2023 nanti. Ya, agak ngeri-ngeri sedap ya kalau Anda yang berencana menjadikan ini sebagai HP utama untuk tahun depan. Karena apa? Update aplikasi yang mungkin membuat iOS 12 akan ditinggalkan. Itu cukup berpengaruh nantinya pengalaman Anda dalam menggunakan HP ini. Walau memang banyak cara untuk mengakali hal tersebut. Bahkan untuk second daily, saya juga nggak merekomendasikan HP ini untuk Anda yang ingin menggunakan sekedar chatting saja. Karena tadi reload dan delaynya pesan masuk terasa banget di sini. Apalagi Anda yang punya bisnis online shop, entar pesan dari konsumen dikira nggak masuk-masuk, padahal terjadi delay. Jadi itu lumayan mengganggu sih menurut saya.
Kalau untuk secondary, saya sarankan ambil iPhone SE generasi pertama lah, atau minimal di iPhone 6s. Untuk update iOS-nya masih cukup lega di iOS 15. Kesimpulan lain, bagi Anda yang berencana membeli HP ini di tahun sekarang ataupun tahun depan, coba deh pertimbangkan lagi untuk aplikasi-aplikasi penting yang dirasa sudah tidak akan support lagi di tahun depan. Selain itu, pertimbangkan juga faktor baterai dan bodi HP ini yang cepat banget panas. Pada intinya HP ini udah nggak worth it sih. Tapi kalau mau dijadiin koleksi ataupun nelpon saja, oke-oke aja sih kalau itu. Oke, sekian review iPhone 5s dari KP Gadget kali ini. Like jika Anda suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.